permukaan yang ceria. Esok pagi milikmu sobat, yang selalu hidup di jalan yang benar. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya padanya. Saat kau bangun, engkau akan puas memandang wajahnya. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya. Percaya padanya, 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 percaya padanya. Ya. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah telah kehidupan. Ya, telah itu berarti ada kalau saudara rapatkan tangan itu ada telahnya sedikit sekali. Ya, itu hanya benda-benda kecil yang bisa masuk di dalam celah-celah itu. Tapi kalau celah yang kecil ini dibiarkan, dia akan menjadi besar. Ya, dan banyak benda-benda yang besar bisa masuk dalam celah itu. Tapi sekalipun celah itu sedikit saja, ada binatang-binatang yang bisa masuk melalui celah itu. Ya, seperti kecoa, ya biarpun tubuhnya agak besar, tapi dia bisa masuk di dalam celah yang kecil itu. Semut, ulat, ya bahkan ular pun bisa masuk dalam celah yang kecil itu.
ya. Nah, karena itu mari kita waspada. Kita mau tutup celah itu. Ya, supaya tidak ada satupun yang masuk dalam celah itu. Sebelumnya kita akan baca dulu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat 27 ya. Firman Tuhan ini singkat sekali. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis ya. Jangan buka celah dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk iblis masuk dalam kehidupan kita ya. Celah itu apa misalnya dalam kehidupan kita? Ego, sekarang lagi terkenal NPD ya. Merasa paling benar ya. Atau juga gengsi, sakit hati, iri hati, kemarahan, rakus, ya, serakah dengan serakah akan uang ya, seperti yang minggu lalu kita dengar firman Tuhan. Nah, itu adalah celah-celah kecil yang akan membuat iblis masuk di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita menutup celah itu? Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan bulan ini adalah bulan keluarga ya. Karena itu kita mau masuk di dalam keluarga terlebih dulu. Ya, kenapa? Ya, karena sasaran utama iblis itu adalah keluarga. Ya, waktu saya masih di kaum muda, ya, saya dengar kesaksian dari Bapak Pendeta Awon Datu ya, ketika beliau dari Amerika pulang ke Indonesia. Di sisinya ada seorang ibu yang sudah sepuh ya, dan ketika itu kan perjalanan jauh ya, 22 jam. Ketika ditawarin makan, dia menolak ibu ini. Lalu Bapak Pendeta ini dia tanya, Ibu kenapa enggak makan gitu? Oh, saya sedang berpuasa. Apa yang yang ibu inginkan dengan puasamu itu? Dia katakan, saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia supaya keluarganya bisa dihancurkan. Ya, ternyata ibu ini bukan dari golongan Kristen, ya, tapi dari golongan Kristen yang Kristen tanda kutip, ya, atau kita kenal dengan gereja setan. Ya, itu dari, ya, ternyata sasaran utama itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, karena itu kita perlu membentengi keluarga kita dengan firman Tuhan. Ya, juga ada satu frasa yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan satu negara, saya lupa ini siapa yang bicara, tapi tokoh terkenal juga, untuk menghancurkan satu negara, hancurkan dulu keluarga. Jadi kalau keluarga-keluarga bisa hancur, maka negara itu akan menjadi hancur. Ya, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Ya. Nah, satu pertanyaan, siapa sih yang membentuk keluarga? Ya, Mari kita masuk ya. Dan siapa yang membentuk keluarga? Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ya. Nah, keluarga itu terbentuk karena sebuah pernikahan. Ya, apa itu pernikahan? Ya, itu juga tertulis dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Jadi pernikahan itu adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita ya, yang diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak itu adalah berkat tambahan. Jadi Tuhan memberkati suami istri, lalu dia tambahkan berkatnya dengan anak-anak. Karena itu tidak adanya anak, ya jangan sampai membuat keluarga itu tidak bahagia. Ya, kenapa? Karena Tuhan memberkati, kita bahas aja ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, ada 27 ya, ayat 27 dan 28 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Yang diberkati pertama-tama adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu ini yang ditambahin
ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu, dan seterusnya ya. Kita akan soroti dari yang pertama, Allah memberkati keluarga. Jadi Allah yang membentuk keluarga. Ya, apakah Allah menentukan kamu nanti sama si ini sama si ini? Ya tentu Allah memberikan kehendak baik kepada kita ya untuk memilih pasangan kita. Tetapi kalau kita pilih pasangan kita lalu nggak jadi, misalnya udah pacaran 10 tahun tapi nggak jadi, ya itu Tuhan punya rencana lain. Ya Tuhan mungkin itu tidak cocok dengan kita. Ya Tuhan pasti akan berikan pasangan-pasangan yang seiman, pasangan yang seimbang. Ya janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, kata Rasul Paulus. Ya persamaan apakah antara Belial dengan Kristus, anak-anak terang dengan anak-anak gelap. Jadi Tuhan akan berikan kepada kita pasangan yang memang Tuhan kita ini cocok buat kamu. Tapi jangan dicocok-cocokin ya. Tapi saya yakin ketika saudara berjodoh itu adalah Tuhan yang menetapkan. Karena Tuhan yang memilih manusia pertama, lalu dia memberkati mereka di dalam satu kehidupan yang disebut dengan keluarga. Ya, ada keluarga itu ada keluarga inti, ayah ibu dan anak. Ya, itu orang luar nggak bisa masuk karena firman Tuhan berkata seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Itu keluarga inti. Ada juga keluarga batik ya atau keluarga besar. Ayah, ibu, anak, oma, opa, terus apa lagi? Teteh, paman, bibi, uak, ya, dan sebagainya. Itu adalah keluarga besar. Ya. Firman Tuhan bicara tentang keluarga inti, ayah, ibu, anak. Ya. Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu amanat budaya. Ya, jadi pernikahan itu merupakan amanat budaya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam perjanjian baru ada amanat agung, yaitu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu hampir sama. Persamaannya di mana? Kalau di dalam perjanjian lama membangun keluarga secara fisik. Dalam perjanjian baru membangun keluarga Allah. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, menjadi keluarga Allah. Ya. Nah, saudara kita lihat lebih jauh ya apa yang Tuhan inginkan di dalam keluarga ini, ya, yaitu yuk kita masuk ya, jangan beri kesempatan kepada iblis tadi ya, itu adalah firman yang pertamanya. Kita masuk di dalam keluarga ya. Selanjutnya, ya, kira iblis itu masuk bisa melalui cara apa saja, ya. Kejadian 3 ayat 1 ini adalah celah yang dibuka oleh manusia. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini adalah siapa yang berkata? Ular. Ular dipakai oleh iblis ya untuk membuka celah, dan perempuan itu membuka celah dengan apa? Dia menanggapi apa yang dikatakan oleh iblis itu. Iblis dia pintar, dia pakai firman Tuhan. Ya, lalu perempuan itu berkata bahwa oh enggak, Tuhan enggak bilang gitu. Tuhan ngomongnya semua pohon dalam taman ini boleh dimakan. Tetapi buah pohon yang di tengah-tengah itu jangan dimakan ataupun diraba. Karena pada waktu aku memakannya, maka aku akan mati.
Nah, udah dibukakan celahnya dikit, ya iblis mulai masuk lagi. Nah, saudara-saudara, itulah ya. Pada waktu itu perempuan itu dengan Adam, ya perempuan itu belum punya nama ya waktu di situ. Nanti dinamainya setelah mereka jatuh dalam dosa. Tapi kita namain ajalah Hawa ya. Hawa dengan Adam sudah menikah belum? Pada waktu iblis menggoda Hawa. Sudah ya. Jadi ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, saat itu Tuhan memberkati mereka. Mereka sudah ada di dalam pernikahan. Nah, biasanya yang diserang itu yang lemah. Ya, perempuan itu enggak lemah ya. Perempuan itu adalah kuat, ras terkuat di bumi ya. Enggak pernah salah gitu ya. Makanya emak-emak jangan dilawan ya, bapak-bapak ya. Karena dia adalah ras terkuat, tapi ternyata iblis justru menyerang kepada seorang istri. Ya, kepada seorang perempuan. Ya, karena itu saudara, mari kita mau belajar. Ya, ketika ada godaan, jangan ibu-ibu membuka celah sedikit pun. Ya, karena iblis itu akan masuk melalui celah itu. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa, lalu terusir dari hadapan Allah. Ya. Nah, selain menggoda kepada suami istri, ternyata iblis juga menggoda kepada anggota keluarga lain, yaitu pada anak-anak. Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Ya. Sudah tahu semua ceritanya ya, di mana Kain dan Habil mempersembahkan persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian Kain mulai panas hati. Nah, ini celah yang dibuka. Dia mulai panas hati. Lalu ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Sedih ya, panas hati dan sedih. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jangan buka celah. Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain. Kain, apakah hatimu tidak akan menjadi lebih baik? Ya, kalau kamu tidak muram hati, tidak bersedih hati, tidak ada iri hati. Tapi Kain tidak mengindahkan, maka terjadilah pembunuhan di dalam keluarga. Sehingga keluarga itu menjadi hancur. Ya, nah ini adalah celah-celah yang dibuka. Ya, karena itu mari kita mau introspeksi diri kita ya, supaya iblis tidak masuk di dalam keluarga kita. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada seorang istri yang sempurna. Tidak ada seorang suami yang sempurna atau anak-anak yang sempurna. Ya, dan tapi semua itu bisa kita bawa kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam kenyataannya ya kadang-kadang kita juga memberikan kesempatan kepada iblis sehingga keluarga itu boleh terjadi satu perselisihan, perseteruan, bahkan mungkin rebutan warisan di antara anak-anak ya dan sebagainya. Karena apa? Mereka membuka sedikit celah dan iblis masuk untuk menghancurkan mereka. Ya. Nah, saudara-saudara, sekalipun tidak ada istri dan suami sempurna, setidaknya ya kita mau belajar untuk menjadi sempurna. Karena Tuhan Yesus katakan, "Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu juga adalah sempurna." Jadi bisa. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus itu memampukan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita bersyukur ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur ya, yang menguatkan kita dan bahkan mengingatkan kita akan dosa. Ya, sehingga kita bisa terhindar dari semuanya itu ya.
Nah, saudara-saudara, mari ya kita mau belajar berikutnya. Kita mau hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang istri. Ya. Yang pertama, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Ya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang 25. Ya, kita baca satu ayat saja. Ya, firman Tuhan berkata Efesus pasal yang ke-5 yang ayat 22 benar. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, itu satu perintah yang buat istri ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, memang sini istri adalah seorang penolong. Ya, Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong. Ya, karena suami itu nggak bisa berdiri tegak tanpa seorang istri. Di balik sukses seorang pria ada wanita hebat di belakangnya. Apakah itu ibu atau istri? Itu yang mendorong mereka. Ya, tetapi di sini Tuhan Rasul Paulus memberikan perintah yang mengajarkan yang pertama itu kepada istri, ya, sebagai orang yang seorang penolong yang berdiri di garda paling depan di dalam keluarga. Ya, nah di situ katakan istri tunduk itu apa? Taat dengan sukacita. Ya, nah gimana kalau suaminya galak, suaminya suka marah-marah, suaminya suka mukul, apa saya harus tunduk juga? Ya, saya yakin kita bicara tentang keluarga Kristen. Ya, saya yakin keluarga Kristen mungkin tidak akan sampai sejauh itu. Marah ada, ya, mungkin jengkel ada, sebel ada. Ya, kenapa? Saya katakan keluarga Kristen nggak akan sampai sejauh itu. Misalnya sampai KDRT gitu ya, sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena sebelum masuk pernikahan itu ada penyuluhan pernikahan. Ya, mungkin berapa? 10 kali pertemuan kali ya. Pasti 15. Ya, pasti kenyang ya. 15 itu semua diajarkan apa yang akan terjadi di dalam keluarga itu tuh udah dibuka semuanya. Sehingga kita bisa belajar daripadanya. Karena itu istri yang berbahagia adalah istri yang tunduk dan taat kepada suaminya. Karena walaupun bagaimana, suami itu adalah kepala buat istri. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, ngomong dulu, ya, saya mau ke sana, gitu ya. Sehingga suami itu tidak merasa dilangkahi, ya. Nah, saudara-saudara, tentu peran sebagai istri itu sangat berat sekali, ya, karena dia harus menjalani peran yang begitu banyak. Ya, dia sebagai istri, dia sebagai ibu, dia sebagai menteri keuangan, ya, dia harus mengatur uang segala macam, ya. Dia juga jadi menteri kesehatan, ya, menjaga kesehatan keluarganya, dan dia juga memikirkan gizi bagi keluarganya. Ya, dan banyak lagi peran-peran istri. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada istri pikiran yang begitu panjang. Ya, saya katakan istri itu seperti bakmi, mie itu panjang gitu ya. Tapi kalau pria itu seperti wafel. Wafel itu berapa lapis? Lapisan tapi bentuknya pendek-pendek. Ya, kenapa? Karena istri itu bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Seperti misalnya pagi-pagi, dia bisa bangunkan anak, lalu dia suruh mandi, dia menyediakan makanan, ya, supaya anaknya bisa makan dan bisa pergi atau suaminya bisa pergi, menyediakan bekal, ya. Dan dia bisa lakukan semuanya itu sambil nyuci baju juga, ya. Jadi semua dikerjakan dalam satu waktu, pagi-pagi. Mungkin dari jam 5 sampai jam 6 semua beres. Tapi kalau pria tuh enggak, dia satu-satu. Enggak pernah dia bisa mengerjakan semuanya jadi satu. Ya, karena dia kerjakan satu-satu. Satu, ya, mandiin anak dulu. Ya, nanti angetin nasi misalnya ya. Lama.
ya, satu-satu. Nah, peran istri yang begitu banyak, tetapi dia bisa melakukan semuanya itu, ya, itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Ya, karena itu dikatakan bahwa istri adalah penolong. Seorang penolong itu kuat dan dia berperan di dalam kehidupannya. Tapi syaratnya adalah tetap tunduk dan taat kepada suami. Nurut dengan sukacita. Jadi tadi kalau suaminya galak, suka marah-marah, ya. Saya punya buku Doa Seorang Istri. Bukunya cukup tebal juga ya, tapi itu bagus dia diisi bagaimana kita berdoa untuk suami itu banyak yang harus kita doakan untuk suami. Dan satu hal, saya tidak pernah berdoa, Tuhan ubah suami saya supaya menjadi yang terbaik dan tidak. Saya berdoanya gini, Tuhan ubah saya, ubah cara pandang saya, ubah pikiran saya dalam menghadapi suami saya. Ya mungkin ada beberapa yang kenal, terutama Ibu Leo ya, yang kenal dari kecil suami saya, dia tahu karakternya seperti apa. Dan dia juga suka ngomong sama saya tentang hal-hal itu, kuat ya Mei, ya itu yang selalu Ibu Leo katakan ya. Kenapa saya bisa sampai menerima sebegitunya, karena saya berdoa ubah cara pandang saya. Jadi saya nggak pernah mengubah dia, jangan pernah mengubah orang, berdoa untuk mengubah orang lain. Itu adalah urusan Tuhan. Ubah diri saya. Jadi saya bisa memandang dengan cara pandang Tuhan. Ya, sehingga boleh tanya sama anak saya ya, itu nggak pernah bertengkar sampai wah segala pecah gitu ya. Nggak pernah ya, paling marah-marahan ya sudah gitu ya, selesai gitu ya. Kenapa? Karena kita harus ada roh penguasaan diri juga. Ya, saya melihat dari cara pandang Kristus ya, maka semuanya akan menjadi beres. Yang kedua, untuk suami. Nah, ini giliran suami ya. Untuk suami apa? Hai suami, ayat selanjutnya ya, ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu. Ya. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana kasih Kristus kepada jemaat? Kalau ada dosa, dimaafkan, diampuni, ya, dan selalu menerima segala kekurangan daripada istrinya. Saudara, akan sangat indah sekali kalau di dalam satu keluarga istri nurut, tunduk pada suami dan suami mengasihi istri. Tapi alangkah celakanya keluarga itu kalau istri udah tunduk tapi suami enggak mengasihi istri. Ya, karena itu suami-suami kasihilah istrimu. Dalam 1 Petrus dikatakan sebagai teman pewaris. Jadi sejajar, setara di hadapan Tuhan, kasih. Karena istri adalah tubuh dari suami. Kalau dia menyakiti tubuhnya, menyakiti istri sama seperti menyakiti tubuhnya. Kalau dia pukul istrinya sama seperti mukul tubuhnya sendiri. Jadi menyakiti diri sendiri. Ya, karena itu buat suami-suami tetaplah kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi jangan suka dimarah-marahin. Kalau istrinya suka dasteran di rumah, bajunya nggak bagus, ya bawa ke mall, ya suruh beli baju. Ya, itu ya. Kalau istrinya nggak pernah dandan, ya bawa belikan skincare yang terbaik, ya supaya kinclong. Ya, jadi jangan dimarah-marahin. Kamu tuh nggak seperti istri orang lain, bajunya bagus, ya. Jangan membanding-bandingkan. Ya, istri itu adalah bagian daripada suami. Karena istri itu diambil dari separuh tubuhnya suami, ya. Jadi sebenarnya tulang rusuk katanya, tapi tulang rusuknya kalau dihitung laki-laki tetap aja sama ya, nggak ada yang hilang gitu ya. Tapi saya lebih suka mengatakan itu dari separuh, karena ketika suami kita meninggal, separuh jiwaku hilang. Ketika istrinya meninggal, separuh jiwaku hilang. Ya, ketika patah hati, separuh jiwaku hilang. Bagian daripada suami.
Istri adalah bagian daripada suami. Jangan pernah menyakiti hatinya, ya. Kasihi dia. Ya, lalu kita maklumkan. Jangan saya bilang, "Kamu tuh main HP aja, kerja pasti dari pagi." Ya, kalau saya, "Ayo tukeran. Kamu di rumah kerjain, saya kerja." Pasti nggak akan sanggup suaminya bekerja di rumah. Dari itu kerja istri itu bisa 24 jam ya kayaknya ya. Nggak pernah berhenti-berhenti. Karena itu kasihilah istrimu, maka keluargamu akan menjadi keluarga yang bahagia. Bagian anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya, anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya kamu berbahagia. Itu di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-1, kedua dan ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, ya, hormatilah orang tuamu. Saya masih punya mama, ya, jadi tetap saya adalah anak mama saya. Harus menghormati orang tua. Ketika orang tua menjadi tua, ya, sepuh dan sekarang sedang sakit, maka kewajiban daripada anak adalah merawatnya, ya, seperti orang tua kita merawat kita ketika kita masih kecil, ya. Sekarang banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, ya. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan kita mau menghormati orang tua kita, ya, kita mau nurut sama orang tua kita karena firman Tuhan juga berkata, ya, bahwa didikan orang tua itu adalah bekal kita di saat yang akan datang. Tentu ini adalah buat anak-anak. Mungkin banyak sekali anak-anak yang berontak ya sama orang tua karena anak-anak itu mungkin tidak puas. Ya, tidak puas di dalam kehidupannya, tidak puas dengan orang tuanya. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan kita mau tetap tunduk hormat kepada orang tua. Memang orang tua nggak selalu benar, ya, saya akui. Saya juga nggak selalu benar. Ya, kadang-kadang mendidik anak dengan agak keras, ya, mungkin anak-anak itu juga nggak suka, ya. Tapi puji Tuhan anak-anak saya itu suka ngomong gitu ya. Kalau saya suruh, ayo belajar, ya. Terus anak saya tuh suka ngomong gini, ya. Mama tuh pengen anaknya jadi juara terus. Saya bilang bukan pengen anaknya jadi juara. Kalau kamu belajar, ya, setidaknya itu membuat kamu mudah. Jadi kalau nanti ulangannya banyak, itu mudah untuk mengingatnya. Ya, jadi saya pun introspeksi, benar nggak ya seperti itu gitu ya. Saya itu menekan nggak sama anak, ya, mari orang tua juga sama, ya, nanti ada bagian dari orang tua, tapi anak-anak, ya, orang tua memang tidak selalu benar, ya, tetapi kita harus tetap tunduk dan taat. Kalau nggak benar gimana? Tegur, ya. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius, ya, katakan bahwa tegurlah, ya, sebagai seorang ibu, tegurlah sebagai kepada seorang bapa, ya, tegur, tentu dengan lemah lembut dan sopan, ya. Jadi jangan tunjuk-tunjuk sama orang tuanya. Yang terakhir ini bagian orang tua, ya. Di suami, istri, anak sekarang bagian daripada orang tua. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak termasuk ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa belajar di dalam Amsal, ya, bahwa katakan bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, kenapa? Karena maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bawa anakmu ke rumah Tuhan. Serahkan ketika dia masih bayi, antarkan dia ke sekolah minggu, ya, dan pantau dia. Setelah usianya cukup, antarkan dia ke sekolah, ya, supaya anak itu mendapat pendidikan secara formal. Ya, ada satu di dalam peraturan pemerintah, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar juga ditulis bahwa setiap anak itu berhak menerima pendidikan yang layak, ya. Jadi kalau orang tua tidak mengantarkan anaknya ke sekolah itu adalah satu dosa besar. Ya, itu adalah satu tindakan yang melanggar hukum.
Ya. Jadi orang tua punya kewajiban bawa anakmu kepada Tuhan, bawa anakmu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kadang-kadang ada orang tua yang salah asuh. Ya, karena itu beri salah asuh karena firman Tuhan berkata didiklah anakmu. Ya, tapi kadang-kadang ada orang tua yang overprotective, terlalu melindungi anak itu. Naik ke bangku, jangan naik nanti jatuh, jangan lari nanti jatuh. Awas itu ada. Ya, itu orang tua yang selalu overprotective. Akibatnya apa? Anak ini tidak mandiri, ya. Anak ini akan menjadi penakut, ya, dan anak ini tidak percaya diri. Atau ada juga orang tua yang over demanding, ya, yaitu terlalu melos, ya, terlalu membiarkan, ya, terlalu membiarkan anak itu. Biarin aja dia suruh naik, ya, supaya dia nanti jadi jagoan atau apa gitu, biar itu juga kadang-kadang akan membuat anak menjadi liar, ya. Jadi terlalu membiarkan. Mungkin anak itu bukan anak yang diinginkan, ya, atau anak yang tertolak, ya. Makanya Bapak Ibu muda, ya, atau yang mau masuk dalam pernikahan, ketika melahirkan anak-anak, ya, ibu-ibu terima, ya, yang pertama terima tentu ibu-ibu dulu, ya. Mari kita mau doakan dia, lepaskan dia dari segala kutuk keturunan, ya. Karena itu kutuk keturunan katanya 1, 2, 3 sampai ke 4, ya. Kita lepaskan itu, kita bawa dia kepada Tuhan, ya, supaya dia boleh menjadi anak Tuhan, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan pada anak itu? Didiklah anakmu secara demokratif, ya. Demokratif itu artinya biarkan dia bebas untuk memilih, tetapi tetap dipantau, ya, tetap diperhatikan. Kalau dia mulai menyimpang, kita langsung luruskan, ya. Tapi kalau yang dia pilih itu adalah satu yang benar menurut dia, mari kita mau dukung dia. Itu adalah pola asuh yang mungkin tidak terbaik, tetapi baik di antara yang kedua, yang pertama tadi, ya. Dan yang terakhir, jangan pernah menolak anak dan mengatakan kamu adalah anak pembawa sial, ya. Atau mungkin waktu kita pengennya anak laki-laki, tahunya lahirnya anak perempuan. Anak itu akan tertolak meskipun kita nggak ngomong, wah, laki-laki perempuan lagi. Itu udah satu penolakan, ya. Karena itu mari kita mau terima sebagai orang tua apapun yang diberikan. Anak-anak yang diberikan dengan anak berkebutuhan khusus, mereka biasanya mengatakan itu adalah anak surga, anak istimewa. Saya yakin anak itu akan bisa berubah, ya. Saya pernah mengajar beberapa anak yang berkebutuhan khusus dan puji Tuhan, mereka bisa berhasil, ya, lulus SMA, ya, dan mereka bisa masuk perguruan tinggi. Dan itu adalah karena apa? Karena orang tua yang terbuka, ya, juga ada bantuan dari yang lain. Jadi Tuhan tidak sia-sia memberikan anak dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, berkat tambahan, bonus, ya, dalam kehidupan perkawinan suami dan istri. Nah, saudara-saudara, itulah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saudara berperan sebagai apa? Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, ya, mari kita mau bawa itu semua kepada Tuhan, ya, karena keluarga itu adalah sebuah rumah, ya, dengan fondasi firman Tuhan dan kasih Kristus, atau lantai, ya, fondasi atau lantai itu adalah firman Tuhan dan kasih Kristus, bahwa mereka pertama-tama dengan dasar Yesus Kristus. Juga rumah itu mempunyai atap. Atap itu adalah perlindungan Tuhan. Bahwa Kristus di dalam rumah kita. Dia menjadi kepala keluarga di dalam rumah kita. Dia yang menjadi otoritas di dalam rumah tangga kita. Atap perlindungan Kristus, dan dengan keempat dinding itu ada doa di dalam keluarga itu. Ada kasih, ya, antara satu dengan yang lain. Juga ada pengampunan dan kesetiaan. Sehingga rumah itu boleh menjadi rumah yang bisa ditempati. Ya, yang terakhir, mari kita lihat apa yang harus kita bawa pulang. Ya, Tuhan membentuk keluarga dan memberkatinya
Jadikan Tuhan prioritas utama dan firman Tuhan sebagai fondasi serta benteng yang kokoh. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk dan menghancurkan kehidupan keluarga. Bersama Tuhan kita menciptakan keluarga bahagia yang diberkati. Ya, amin. Ya, ialah keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. Karena firman Tuhan dan Tuhan itu menjadi tokoh utama di dalam kehidupan keluarga kita. Hidup di jalan yang benar. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya.